Assalamualaikum sahabat Syariah Capital. Bayangkan bagaimana jika kamu baru saja mendapatkan bonus gaji atau penghasilan lainnya dan ingin mulai berinvestasi. Tentunya seperti kebanyakan orang, kamu mulai mencari-cari cara investasi. Ada deposito, saham, reksadana, kripto, dan lainnya. Ada yang menawarkan bunga tinggi, ada yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, dan lain-lain. Tapi setelah mencari-cari, kamu malah makin bingung dan muncul banyak pertanyaan. Aman gak sih? Halal gak sih? Ada unsur riba yang dilarang dalam Islam gak sih? Tenang, kalau kamu pernah mengalami kebingungan seperti ini, kamu gak sendirian. Berarti kamu sudah mulai sadar pentingnya keuangan syariah. Makanya penting banget buat kenalan sama yang namanya keuangan syariah. Nah, di video ini kita akan bahas dasar-dasarnya biar kamu semakin paham sebelum terjun ke dunia finansial syariah. Sebenarnya, apa sih keuangan syariah itu? Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, menjauhi riba, bunga, dan berfokus pada keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bersama dalam setiap transaksi keuangan. Tujuan utamanya bukan sekadar mencari keuntungan, tapi juga memastikan transaksi yang dilakukan halal, adil, dan berkah. Tapi bukan berarti hanya orang Islam yang bisa menggunakannya ya. Siapapun bisa. Ada 3 prinsip utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional. Yang pertama adalah harus bebas dari riba atau bunga. Karena dalam Islam, riba dianggap merugikan salah satu pihak. Yang kedua adalah harus adil dan transparan. Setiap transaksi harus adil, transparan, dan menjauhi unsur ketidakpastian, gharar, dan spekulasi, maisir. Yang ketiga adalah berbasis bagi hasil atau profit loss sharing. Keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Berarti kalau kamu nabung di bank syariah atau investasi saham syariah, uangmu nggak akan dipakai untuk bisnis yang bertentangan dengan nilai Islam. Misalnya industri alkohol, judi, atau riba. Mungkin ada yang berpikir, keuangan syariah ini baru tren belakangan ini ya. Sebenarnya sistem keuangan berbasis syariah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dulu transaksi jual beli, investasi, hingga sistem mudharabah, kemitraan, sudah diterapkan oleh para sahabat Rasulullah. Dalam dunia modern, perkembangan keuangan syariah mulai pesat sejak tahun 60-an dengan berdirinya bank syariah pertama di Mesir, yaitu Midgamer Savings Bank. Sekarang bank syariah dan instrumen investasi syariah udah ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang punya salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia. Keuangan syariah punya beberapa prinsip utama yang membuatnya lebih etis dan transparan, yaitu 1. Prinsip larangan riba. Semua transaksi harus bebas dari bunga. 2. Prinsip transparansi dan keadilan. Harus jelas kemana uang dipakai, nggak boleh ada yang dirugikan. 3. Prinsip investasi halal. Hanya untuk usaha yang sesuai syariah. 4. Prinsip bagi hasil dan kerjasama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. 5. Prinsip zakat dan tanggung jawab sosial. Sebagian keuntungan digunakan untuk kepentingan sosial. Contohnya, kalau kamu simpan uang di bank syariah, sistemnya menggunakan akad bagi hasil. Jadi, bank akan mengelola uangmu untuk investasi halal, lalu keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai akad yang disepakati. Sementara kalau di bank konvensional, uangmu biasanya akan diputar dalam berbagai bisnis. Termasuk yang mungkin bertentangan dengan prinsip Islam. Banyak orang tertarik dengan keuangan syariah karena beberapa alasan diantaranya adalah 1. Tenang secara finansial dan spiritual karena transaksi sesuai nilai Islam jadi lebih nyaman. 2. Minim risiko finansial karena sistemnya lebih adil dan transparan, nggak ada spekulasi berlebihan. 3. Mendorong ekonomi berbasis etika karena tidak hanya mencari untung, tapi juga keberkahan. 4. Dukungan regulasi yang kuat karena di Indonesia, keuangan syariah sudah diatur oleh OJK dan punya dasar hukum yang jelas. Kalau kita lihat tren sekarang, banyak anak muda yang mulai sadar pentingnya keuangan syariah. Mereka ingin investasi yang halal dan tetap menguntungkan. Jadi, keuangan syariah bukan hanya untuk orang tua atau kalangan tertentu, tapi untuk semua orang yang ingin finansial sehat dan berkah. Tapi masih ada beberapa salah paham tentang keuangan syariah. Yuk kita bahas kesalahpahaman yang sering terjadi. Yang pertama, keuangan syariah cuma buat orang Islam. Faktanya, prinsip keuangan syariah bisa digunakan siapa saja.
Banyak investor non-muslim juga tertarik karena sistemnya lebih etis dan transparan. Yang kedua, keuangan syariah lebih mahal. Padahal banyak produk syariah yang harganya kompetitif, bahkan lebih stabil dibanding produk konvensional. Yang ketiga, bank syariah sama aja dengan bank konvensional, cuma beda istilah. Sebenarnya beda jauh. Bank syariah pakai akad yang jelas dan tidak ada unsur riba, sedangkan bank konvensional mengandalkan sistem bunga. Kalau kamu ragu tentang keamanan keuangan syariah, jangan khawatir. Di Indonesia, keuangan syariah sudah punya regulasi resmi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI yang mengatur transaksi keuangan syariah, OJK dan BEI yang mengawasi industri keuangan syariah. Jadi jika kamu nabung di bank syariah, investasi saham syariah atau reksadana syariah, semuanya sudah diawasi secara ketat dan punya payung hukum dan landasan hukum yang jelas. Sekarang kamu sudah tahu dasar-dasar keuangan syariah. Kalau kamu ingin mulai berinvestasi atau menabung dengan cara yang lebih halal dan berkah, mungkin ini saatnya untuk mulai mempertimbangkan keuangan syariah. Menurut kamu, apa halangan terbesar orang untuk mulai menggunakan keuangan syariah? Komentar di bawah ya. Di video berikutnya, kita bakal bahas lebih dalam perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Jadi, pastikan kamu like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.